datang di channel Epu Study bersama saya Puspa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar tentang sistem bilangan real, yaitu interval dan kombinasi interval di sistem bilangan real. Tonton sampai akhir ya. The real number system. Pada kali ini kita akan mempelajari interval dari bilangan real dan juga kombinasi dari interval tersebut. Yang pertama kita mempelajari interval of real numbers atau interval dari bilangan real. Yang pertama ada set notation, dinotasikan seperti ini, yaitu kurung kurawal. Seperti contoh kita punya himpunan X di mana X-nya lebih besar sama dengan 3, X-nya yaitu bilangan real. Atau kita punya contoh misalkan himpunan X di mana X-nya lebih besar sama dengan -1 dan kurang dari 2, di mana X-nya yaitu elemen dari bilangan real. Selanjutnya kita punya real number line, yaitu garis bilangan real, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita punya interval notation, seperti ini tuh interval tertutup. Perhatikan ya, di sini kurungnya siku. Di sini ada open interval, yaitu interval terbuka seperti ini. Ini half open interval, atau yang sebelah kiri misalkan interval terbuka, yang sebelah kanan dibatasi dengan interval tertutup, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada infinite interval, yaitu misalkan ini himpunan terbuka A sampai tak hingga. Kita perhatikan ya, untuk tak hingga ini selalu intervalnya selalu terbuka, baik tak hingganya positif atau minus tak hingga, selalu intervalnya terbuka. Oke. Secara umum, jika kita punya set notation seperti ini, himpunan X, X-nya lebih dari A dan kurang dari B, maka interval notasinya seperti ini. Jadi selangnya ini A, B, ini intervalnya terbuka. Kenapa? Karena ini X-nya hanya lebih dari A dan kurang dari B, terbuka. Begitu pula untuk garis bilangan realnya juga kosong, bulat kosong karena terbuka. Bagaimana jika kita punya tertutup? Jadi seperti ini ya. Kalau X-nya lebih besar atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B, di sini tertutup, kurung siku. Perhatikan perbedaannya di sini. Di sini ada sama dengannya. Kalau yang atas terbuka karena di sini hanya lebih dari dan kurang dari. Di sini ada sama dengannya ya. Untuk garis bilangan realnya di sini karena tertutup, kita kasih warna hitam. Tertutup. Untuk terbuka warna putih karena kosong, gelap terang warna putih. Ini tertutup warna hitam. Selanjutnya misalkan ini kita punya himpunan yang berisi X lebih besar sama dengan A dan kurang dari B. Perhatikan ya, ini hanya yang sebelah kiri yang ada sama dengannya. Jadi untuk selangnya di sini sebelah kiri yaitu interval tertutup, kurung siku. Untuk yang sebelah kanan hanya X kurang dari B. Jadi di sini selangnya terbuka. Untuk garis bilangannya sama, karena sebelah kiri tadi tertutup, jadi ini warna hitam. Sebelah kanannya terbuka, ini warna putih. Gampang ya untuk membedakan ini. Kita misalkan lagi dibalik, untuk yang sebelah kanannya tertutup, sebelah kirinya terbuka. Seperti ini, kiri terbuka, ini tertutup. Ini jadi ini antara ya. Kita punya X-nya itu di tengah di sini, makanya kita hitamkan. Yang tengah-tengah ini batasnya.
jadi warna hitamnya lebih gelap karena daerahnya di sini X nya itu. Oke, yang kiri terbuka, yang kanan tertutup. Nah, untuk yang tak hingga gimana kasusnya? Misalkan kita punya himpunan X, X-nya kurang dari sama dengan B. Kurang dari sama dengan B. B-nya tertutup ya, karena ini ada sama dengannya. Nah, ini sampai apa? Kan kurang dari sama dengan. Jadi, garis bilangannya ke kiri sampai minus tak hingga. Jangan lupa, tadi saya bilang dari awal, kalau minus tak hingga atau tak hingga, pasti selangnya selalu terbuka. Oke, untuk garis bilangnya seperti ini nggak usah ditulis tak hingga di sini, nggak usah ya, karena di sini sudah jelas. Yang penting kita kasih garis tebal gitulah. Untuk B ke kiri ini sudah jelas, ini tak hingga karena lanjut terus sampai ke kiri. Jadi sekali lagi nggak perlu ditulis tak hingga di sini, sudah jelas di gambar. Ya, ini hanya X kurang dari B. Perbedaannya sama atas apa? Kalau yang atas ada sama dengan, yang bawah nggak ada. Nah, jadi selangnya seperti ini, bedanya cuma di B nya di sini terbuka, di sini tertutup. Garis bilangannya juga sama, karena di sini terbuka jadi warna putih, tertutup warna hitam. Udah gampang ya untuk membedakan set notation, interval notation, rule number line. Nah, ini sebaliknya kalau X lebih besar sama dengan A bagaimana? Jadi di kiri ya, A nya karena tertutup, karena lebih besar ada sama dengannya, jadi ini selangnya tertutup sampai tak hingga. Kok bisa sampai tak hingga? Gimana sih membedakan ini sampai tak hingga, yang atas sampai min tak hingga? Kita lihat, kan yang atas ini negatif, sampai negatif tutnya. X kurang dari B, misalkan kita punya X kurang dari 3, kan ada 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, semakin ke kiri kan semakin negatif, makanya sampai minus tak hingga. Sedangkan yang ini X lebih besar sama dengan A, misalkan kita punya X lebih besar sama dengan 2, jadi kan di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000 dan seterusnya sampai tak hingga, positif tak hingganya. Oke. Nah, selanjutnya sama ya kayak yang atas, bedanya di sini ada sama dengan, di sini tidak. Jadi ini tertutup, ini terbuka, yang ini gelap warna selangnya, yang ini putih karena lingkarannya. Untuk yang terakhir, R ini simbol dari bilangan real. Jadi bilangan real itu minta hingga sampai tak hingga, seperti definisinya. Jadi sepanjang garis bilangan ini garis bilangan real, semuanya warna gelap, nggak perlu dikasih tak hingga. Di sini ada minus tak hingga, nggak perlu. Di sini sudah jelas kalau ini sepanjang garis bilangan real. Oke, for example, kita punya himpunan X, X-nya lebih besar sama dengan 10, X-nya bilangan real. Bagaimanakah interval notation? Kita lihat, karena X lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, otomatis dia selangnya tertutup ditandai dengan kurung siku. Karena lebih besar sama dengan 10, jadi sampai selalu positif ya, sampai tak hingga. Jangan lupa tak hingga selalu selangnya terbuka. Real number line, nah jelas di sini ya, angkanya 10 karena sampai tak hingga, jadi otomatis ini ke kanan terus. Oke, selanjutnya kita punya diberikan real number line seperti di atas. Bagaimanakah set notationnya? Kita lihat, ini X nya di sini ya, karena ini yang diwarnai gelap, lebih tebal, jadi X nya antara minus 2, min 2 nya ikut enggak, karena apa? Karena ini lingkarannya terbuka, lingkaran terbuka, jadi X nya lebih besar min 2. Yang ini lingkaran tertutup kan, jadi ini X nya kurang dari sama dengan 3. Untuk interval notationnya lagi-lagi karena ini terbuka, jadi ini terbuka, di 3-nya tertutup, ini tertutup. Jelas ya?
Nah, sekarang combining interval. Bagaimana interval-interval tersebut kita kombinasikan? Kita punya union atau gabungan dan juga intersection, irisan. Lebih jelas langsung kita lihat general example. Ini saya kasih contoh secara umum yang sering kita jumpai. Misalkan pada himpunan P itu semua yang dalam lingkaran biru, kita punya 17, 22, E, 5pi, min 1, 4, 1,25, min 3, 0, dan akar 17. Ini semua himpunan P. Selanjutnya kita punya himpunan Q, semua yang warna kuning. 2 pangkat E, min akar 5, 2, min 12, 2,323232, 8, 4, min 1, 5pi, E. Perhatikan, ternyata di sini ada yang sama, bilangan-bilangan yang sama. Ada E, 5pi, min 1, dan 4. Ternyata di sini membentuk himpunan sendiri, yaitu irisan. Jadi P irisan Q, intersection itu irisannya. P irisan Q itu E, ini 5pi ya, E, 5pi, min 1, dan 4. Nah, itu irisannya. Jadi irisan itu diambil apa? Diambil yang sama dari dua himpunan ini, P dan Q, yang ada di P dan juga ada di Q. Itu apa sih? Oh, ternyata yang ini, yang tengah. Yang tengah ini karena himpunan punyanya P dan juga himpunan punyanya Q. Jadi ini namanya irisan. P irisan Q sama dengan himpunan E, 5pi, salah ketik, 5pi, min 1, dan 4. Bagaimana kalau gabungan, union atau gabungan P gabung Q? Karena namanya saja sudah terlihat ya, union, gabungan, jadi semuanya kita gabung. Himpunan di P semuanya kita ikutkan, himpunan di Q semua diikutkan. Bagaimana dengan kasus ini? Kan ada di P, ada di Q, tulis aja salah satu. Ini satu aja sudah cukup. Jadi E karena ada di P sama Q, ya tulis E saja. Jadi P gabung Q adalah semua himpunan di P dan semua himpunan di Q, kita tulis semuanya. Oke, jelas ya. Jadi di sini ada 22, 17, min 3. Semua yang ada di sebelah P, ada yang di tengah E, 2pi, min 1, 4. Ini semua yang ada di Q, 2E, 2, dan seterusnya. Jadi ini jelas perbedaan antara P iris Q, yaitu himpunan yang beririsan atau ada di P dan juga ada di Q, yang sama yang kita ambil. Sedangkan P union Q atau P gabung Q itu semua bilangan yang ada di P dan Q, semuanya. Oke, nah ini untuk bilangan. Yuk kita kerjakan coba. Ada contoh interval min 1 sampai 5, interval terbuka digabung dengan interval terbuka 3 sampai 9. Kita tulis garis bilangannya min 1 sampai 5. Kenapa kok enggak gambar kayak tadi, lingkaran-lingkaran aja lebih gampang? Kita lihat ya, lingkaran tadi terbatas, hanya angka-angka tertentu yang kita tulis. Sedangkan untuk garis bilangan real, coba kita lihat min 1, bilangan antara min 1 dan 5. Di sini ada apa? 0, 1, 2, 3, 4. Bukan hanya itu ya, bukan hanya 0, 1, 2, 3, 4, tapi ada bilangan setengah, ada 3/2, ada 3/4, ada 0,555, ada 0,125, banyak. Karena bilangan real mencakup yang kita pelajari kemarin. Di antara di sini ada bilangan prima, ada bilangan asli, ada bilangan bulat, bilangan cacah, ada bilangan rasional, bahkan bilangan irasional. Semua itu bilangan real, jadi ada di garis sini, makanya nggak mungkin kita tulis satu bilangannya. Oke, selanjutnya kita punya bilangan interval 3 sampai 9 seperti ini. Jangan lupa ya, kita pertebal yang antara di sini. Ini lingkarannya warna putih semua karena di sini open interval ya. Bagaimanakah gabungannya? Gabungan kita ngambil yang paling besar, karena digabung otomatis elemen pada himpunannya banyak.
kita ngambil yang terbesar, paling ujung kiri dan paling ujung kanan. Kita peroleh min 1 sampai 9. Jadi gabungannya min 1 sampai 5 dengan 3 sampai 9 adalah min 1 sampai 9. Open interval. Kenapa? Karena ini juga open interval, kita ngikutin ini open interval, jadi otomatis di sini juga open interval. Jelas ya di sini. Gabungan kita ambil yang paling besar. Andaikan di sini ditanya irisan bagaimana? Ini saya rubah, misalnya soalnya min 1 sampai 5 diiriskan 3 sampai 9. Ngambil yang paling kecil. Ini 3 sampai 5. Ya. Jadi 3,5. Oke. Selanjutnya kita punya, nah ini irisan bagaimana? Min 3 sampai 3, jangan lupa min 3 nya tertutup, jadi warna hitam. Ini 3 nya terbuka. Untuk yang satunya 0 nya tertutup sampai tak hingga. Oke. Tak hingganya nggak perlu ditulis ya, sini ada tak hingga nggak perlu. Yang penting ini terus untuk ini sampai tak hingga, sudah jelas. Bagaimana keirisannya? Jangan lupa irisan kita ngambil yang paling kecil. Jadi di sini yang beririsan berdempetan ini sama di sini. Nah, jadi 0 sampai 3. Ya, irisannya. Kita ngikutin 0-nya tertutup karena ini tertutup, jadi 0-nya juga tertutup. 3-nya karena terbuka, ini juga intervalnya terbuka. Bagaimana kalau gabungan? Kita misalkan ini gabungan. Jangan lupa kalau gabungan, karena semuanya digabung, otomatis kita ngambil yang paling banyak. Jadi yang paling ujung di kiri, jadi min 3 sampai di sini tak hingga ya tadi. Jadi min 3 tutup sampai tak hingga, itu untuk gabungan karena kita ngambil yang paling besar. Jadi kita harus bisa membedakan gabungan dan irisan. Saya kira ini mudah. Kalau irisan kita ngambil yang paling kecil, irisan. Oke, ini sama ini. Kenapa min 3 nggak ikut karena min 3 nya bukan anggota dari sini ya. Ini kan hanya 0 sampai tak hingga, jadi nggak ada di sini, jadi min 3 nggak ikut. Kok mulai 0, min 1 gimana nasibnya? Min 1 nggak bisa. Kenapa? Min 1 nggak ikut di dalam interval ini, karena ini 0 sampai tak hingga, nggak ada min 1, nggak ada min 2, nggak ada min 3 kan. Makanya kita ngambil yang paling kecil, itu irisan. Oke, saya kira cukup. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai interval dan kombinasi interval pada sistem bilangan real. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan juga komen di bawah ini. Jika kalian ingin membahas yang lain, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.